Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 37 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Shikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Shikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Shikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat,
Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub menggoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita mengambil tema kebencian dapat membutakan hati. Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, yaitu Yakub. Pada waktu itu, ketika saudara-saudaranya pergi mengembala domba, Yakub memanggil Yusuf untuk pergi menemui saudara-saudaranya. Dan Yusuf pergi untuk menemui mereka. Tanpa disadari oleh Yusuf, saudara-saudaranya itu mempunyai niat jahat terhadapnya, yaitu ingin membunuhnya karena mereka iri hati kepada Yusuf, karena Yusuf sangat diistimewakan oleh ayahnya. Mereka sudah merencanakan untuk membunuh Yusuf, namun di antara mereka, yaitu Ruben, tidak menyetujuinya, sehingga mereka berunding. Akhirnya mereka mendapat satu kesepakatan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur, dan akhirnya mereka melakukan itu. Salah satu dari mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, sehingga sampailah di suatu keputusan, yaitu mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Mereka mengangkat Yusuf dari sumur itu dan menjual Yusuf. Kemudian mereka menyusun cerita untuk disampaikan kepada ayah mereka tentang apa yang terjadi kepada Yusuf. Sesampainya mereka di rumah, mereka menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi kepada Yusuf. Dan saat itu Yakub sangat bersedih dan berkabung. Yakub tidak mau dihibur oleh siapapun karena Yakub sangat sedih atas kehilangan Yusuf. Iri hati dapat membutakan mata, bahkan hati kita.
Iri hati dapat menyebabkan kemarahan yang dapat mengakibatkan kehancuran, dan kehancuran tidak memandang siapa yang akan dihancurkan, sekalipun dia adalah keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, kita tidak menghargai berkat Tuhan di dalam hidup kita. Namun, yang kita harus pahami di sini bahwa rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Setiap rencana Tuhan atas hidup kita adalah baik adanya. Namun untuk mencapai pada tujuan dari rencana Tuhan, penuh dengan jalan yang berliku-liku, dan saat itu pun iman kita sedang diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah atau semakin kehilangan pengharapan kita? Begitu juga dengan Yusuf. Untuk mencapai pada rencana indah dari Tuhan, Yusuf melewati lika-liku kehidupan. Bahkan dia harus berhadapan dengan kemarahan saudara-saudaranya. Tetapi di tengah saudara-saudaranya ada salah satu dari mereka, yaitu Ruben, untuk membatalkan rencana saudaranya yang lain untuk membunuh Yusuf, sehingga mereka mengubah rencana mereka. Saudara, apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak sama sekali. Tuhan sedang bekerja atas hidup Yusuf, sehingga Yusuf terhindar dari perbuatan keji saudara-saudaranya. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Seperti dengan mimpi Abraham, mimpi Yakub, bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan akan membuat bangsa yang besar. Begitu juga dengan Yusuf dengan mimpinya. Mimpi adalah salah satu cara Allah menyatakan rencananya kepada manusia. Ketika kita mengikut Yesus, semua tidak akan baik-baik saja. Pasti akan ada masalah yang kita hadapi, bahkan penderitaan hidup yang berat. Namun ketika kita taat dalam Kristus untuk melewati permasalahan hidup kita, Tuhan justru memakai masalah dan penderitaan sebagai jembatan untuk menggenapi rencananya. Janganlah berputus asa di dalam kita menjalani hidup kita. Kita akan mengikuti proses Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yakin dan percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, karena terkadang kami tidak mensyukuri atas berkat yang Engkau berikan buat kami, melainkan kami iri atas berkat yang dimiliki orang lain, sehingga timbullah iri hati di dalam hidup kami, yang dapat merusak rancangan Allah di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau menghargai apapun pemberian Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau menjalani proses hidup yang sudah Tuhan berikan buat kami. Karena kami yakin dan percaya
ketika kami taat akan proses kehidupan yang kami jalani, Tuhan pasti akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.